Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, pada episode-episode yang lalu telah kita sampaikan tentang beberapa tanda hari kiamat besar. Salah satunya adalah keluarnya atau munculnya Al-Imam Mahdi, sudah kita sampaikan. Begitu juga yang kemarin, yang sebelumnya maksud saya, kita sudah sampaikan juga tentang munculnya Dajjal, ya, Al-Masih Ad-Dajjal juga kita telah sampaikan. Pada episode kali ini kita akan sampaikan tentang salah satu tanda besar hari kiamat, yaitu munculnya atau turunnya Nabi Isa alaihi salam. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Nabi Isa alaihi salam sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa riwayat bahwa beliau adalah seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak terlalu pendek. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, dan rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi, dan beliau membiarkan rambutnya terurai di atas kedua bahunya. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan membawakan sebuah hadis di dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Isa alaihi salam akan turun di sebelah timur kota Damaskus, Syria atau Syam. Beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus atau Syria atau Syam. Dan beliau alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, adalah ketika turunnya itu menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya di atas dua sayap malaikat. Dia meletakkan kedua tangannya di atas dua sayap malaikat. Dan beliau apabila menundukkan kepalanya, seolah-olah meneteskan air, dan apabila beliau mengangkat kepalanya seolah-olah air itu berjatuhan seperti manik-manik mutiara, dan tidaklah tercium oleh kaum kafir, oleh orang-orang kafir napas beliau, kecuali orang kafir itu akan meninggal, dan tidaklah tercium napas beliau kecuali sepanjang mata memandang. Artinya begitu sangat luar biasa napas beliau, sehingga setiap orang kafir yang mencium napas beliau, maka orang kafir itu pun akan meninggal. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman telah dijelaskan di dalam Al-Quran, telah termaktub di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah derajatnya itu mutawatir, ya, sampai kepada hadis yang mutawatir, dan lebih dari 25 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan membawakan riwayat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di antara dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ja'iluk inni idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai, ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Isa, inni mutawaffika, sungguhnya aku akan menyampaikan sampai kepada akhir ajalmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir, ya, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ilayya marji'ukum thumma ilayya marji'ukum,
kemudian kepadakulah kalian akan kembali. Fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, maka aku akan menyelesaikan seluruh perkara yang kalian itu berselisih padanya. Mayoritas para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku akan menyampaikan sampai akhir ajalmu, ataupun kematian di sini maksudnya adalah tidur. Jadi bukan mati sungguhan sebagaimana yang kita kenal, tidak. Para ulama berdalil dengan ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa huwallazi yatawaffakum wa yatawaffakum bil-lail, dan Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan kalian di malam hari. Artinya mewafatkan di sini adalah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kalian itu tidur di malam hari. Ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah jelas sekali bagi kita bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman tadi di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55 tadi. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi sungguh jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Isa, aku akan mengangkatmu. Aku akan menyampaikan sampai akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan mencucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan pengikutmu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepadakulah kalian akan kembali. Fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka aku akan menyelesaikan seluruh perkara yang kalian itu berselisih di dalamnya. Ikhwati fillah, azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, maksudnya di sini adalah tentang makna mutawaffika di sini maknanya adalah tidur sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas para ulama dengan dalil yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60 tadi. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan kalian, artinya menjadikan kalian tidur di malam hari. Para pemirsa rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, kita akan kembali setelah yang satu ini.